tapi saya jelaskan dulu. Tadi lagu yang pertama dibawakan Kiai Kanjeng tadi adalah stansa kedua Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan sebentar lagi ini Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus Indonesia tidak di sini tapi di sana, ya. Di sanalah aku berdiri, di sini bukan Indonesia. Ngono ya apa ya arek lagu yes. Di sana aku tinggal ya, tinggal pas di sana nduting ya. Di sanalah nduting. Nek jare Cak Suko iku WR Supratman gawe lagu Indonesia pas di Singapura gitu ya. Tapi tetap kita nyanyikan berdasarkan Undang-Undang tahun 59 yang ditandatangani oleh Bung Karno, bahwa yang resmi dibawakan sebagai lagu kebangsaan nasional Republik Indonesia adalah stansa pertama, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stansa kedua adalah Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Tolong Mam, ada teksnya Mam. Kalau yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Coba anda nilai lebih bagus mana stansa 1, 2, sama 3. Ini sama-sama karangan WR Supratman. Jadi kalau Anda orang perkapalan, Anda juga harus punya gravitasi nilai yang jelas dari keindonesiaan kita. Maka saya sebenarnya menganjurkan bahwa Indonesia Raya kapan-kapan dinyanyikan yang stansa kedua atau ketiga, kan titik beratnya berbeda dan referennya lebih rasional yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Nek Indonesia Raya yang bagus apa? Hiduplah tanahku, hiduplah. Kon nek tanah urip temen. Ayo apa kon? Ngene. Terus ngene, ayo apa kon ayo. Mulane tangga ya apa iku sing jelas. Ya, terus tapi ya apa meneh wis kadung arene. Mulane bayi di Indonesia iku nangis sebab apa, Pak? Gak setuju bapak nih. Loh kok iku bapakku nangis meneh ngono. Iku wong Indonesia nangis ngono kuwi. Asline. Dadi iku kan sing didelok bapak nih, ibune gak ketok ndek ndase ndek kono ya. Ya to dek metu, begitu metu bapakne nangis. Semua bayi nangis mergo lho kok iku bapakku ya. Ngono ceritane iku. Jadi karena ditakoni apa sebabnya bayi selalu menangis kalau lahir, jelas jawabannya ya, mergo kaget lah kok iku bapak ngono ya. Seneng aku di Indonesia iki, masih rokok kate munggah 50.000 ya guyu arek. Dadi arek Jawa Timur kurang ajar. Bensin kate mundak ditantang, iki jare kate mundak kok gak mundak-mundak, ayo tanang wis ta. Kesuwen nih ada ditunda-tunda ngono. Rokok kate 50.000 malah nyumut rokok. Ngene. Mbok 15.000 rasane enak ngene ndane 50.000 ngene. Ya Jawa Timur kok ditantang, ya ta gak? Jawa Timur ya ayo. Ngono ta nek nantang wong ayo. Sembarang ditantang. Ngono lho. Oke. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, bener ya? Di sanalah aku berada, di sana juga itu, untuk selama-lamanya. Yang enggak, gak apa-apa lah. Nanti gini terus ya swargane kapan lah ngono ya. Indonesia tanah pusaka kita semuanya, ini penting. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ini lebih masuk akal ya toh. Bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Jelas ya. Terus stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Ini titik beratnya adalah nasionalisme rohaniah gitu ya. Indonesia tanah berseri iki ya medeni iki. Dadi lak glundung pringis nih ya. Tanahnya berseri ya, mesem kan liwat lemah mesem, lemah beria medeni iki. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini masuk akal sekali karena sekarang tidak selamat pulaunya,
tidak selamat lautnya, ya toh? Tidak selamat putranya, kan gitu saiki iki. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunda Pak telonya dan seterusnya, kita tunda. Karena ya aku terganggu karo telo iki. Lah iya ya Mas. Ya wis. Aku kate mangan kok sak marek-arek ya to. Mesti njaluk di pandemi kok. Kon milih telone ta milih apa jenenge tempe rek? Nek kon milih panganane berlaku cuma 5-10 menit, tapi kalau kon tak kei tempe iso kok gawe nyolong ndek ndi. Ya ta? Usianya lebih lama. Wong urip iku kudu ndelok titik beratnya di mana. Wis pelem itu sing paling penting ku kulite ta dagingnya ta peloke. Peloke wis temen. Ya ta. Janji lah ya meneh kon ya ditraktir tuh kok nopo iki sing bagian peloke, Pak. Itu namanya skala prioritas. Untuk jangka panjang simpan peloknya, untuk yang pragmatis instan ambil dagingnya, kan gitu kan. Untuk apa namanya, untuk kebersihan hari ini kulitnya diatasi, kan gitu kan. Jadi ojo kuale nek dagingnya itu ya isone digawe saiki tok dipangan wis entek. Ojo lali peloke, tapi ojo terus kon mentang-mentang berpihak pada pelok sih aku peloke. Terus aku gak mangan dagingnya. Ya ojo ngono ta. Ojo aku liberal ae gak konservatif. Gak, ndak ada. Hidup itu ndak ada liberal tok, konservatif tok, sunni tok, syiah tok, gak ono. Hidup itu anti kekerasan, gak iso anti kekerasan. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan. Entutmu gak ketok. Ya, tapi nek belungmu kudu keras. Ya toh? Belum dagingmu kudu lembut, bayang nek dagingmu iku atos. Nah, sudah dibagi sama Allah. Tubuh itu separuh sepertiga cairan, sepertiga yang lembut, materi tapi lembut, yang separuh, yang sepertiga adalah tulang, kan sudah dibagi 3. Nah, ada satu benda yang dinamis. Di situ hakikat hidup letaknya di situ. Masalahnya adalah satu, harus tahu tempatnya dan harus tahu saatnya, kapan dia lembut, kapan dia keras. Betul enggak? Kalau kamu kehilangan proporsi terhadap dinamika benda itu, maka hancurlah hidup. Dan kamu harus punya titik akurasi kemana itu ditancapkan. Ojo kentongan kok lebone. Tebok-tebok kok, alah wis arek-arek iku. Seneng soal situ iku, ya Allah, seneng ya Allah. Seneng. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk aku njaluk sampean ngalah kabeh. Sapa sing wani mimpin Indonesia Raya? Mbak-mbak ayo biasa. Ibu-ibu, mbak-mbak. Teman-teman sekalian, tadi acara ini oleh pembawa acara dimulai dengan anjuran Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Malam hari ini Anda semua berkumpul seperti ini, sebenarnya dari langit itu tampak menjadi cahaya yang mencerap ke sana. Dan cita-cita saya dengan acara seperti ini tiap malam berbeda-beda tempat itu sebenarnya cuma satu, supaya Anda dengan keikhlasan Anda dan keringat Anda dan kerja keras Anda semalaman ini oleh Allah akan dijadikan investasi agar dia suatu hari benar-benar menjadi kekasihmu.
Kalian semua menjadi kekasihnya Allah. Kalau kalian kekasihnya Allah, maka masalah-masalah dengan sangat mudah dibereskan. Ini ya Rek ya. Saiki wis jane awakmu wis kekasih Allah, cuman dalam skala kecil. Nah, saya ingin Anda menjadi kekasih Allah di seluruh Indonesia dalam skala besar, sehingga Indonesia akan bisa kita sembuhkan atas pertolongan Allah, hidayah Allah, dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Nah, sekarang mari kita bersyukur lagi supaya Allah juga melihat, waduh arek-arek kita menang iki. Waduh top iki wis nek tak tresnani wis. Nang wis tak ganti presidennya kapan-kapan nanti. Kira-kira gitu ya. Kok amin ya arek-arek nyawut. Arek-arek seneng ngono. Ya oke, sekarang kita nyanyikan syukur karya Habib Muntahar ya. Ini beliau yang ngarang lagu seorang Habib. Dia dulu Duta Besar Republik Indonesia di Italia pada tahun 1946. Nadane sak pira? Siapa pelakunya dalam surat Ar-Rahman itu? Siapa maha pendidiknya itu siapa? Maha pengajarnya, maha gurunya siapa? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, gitu ya. Subjeknya Ar-Rahman, pelakunya Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu, orang yang mendidik itu harus punya sifat Ar-Rahman, bukan orang pintar, bukan Al-Alim, bukan Malik yang berkuasa, tapi Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu urusan kasih sayang. Jadi semua konsep pendidikan itu dasarnya harus Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa ada sekolah di dunia yang landasan utamanya adalah Ar-Rahman? Tidak ada. Dia ono kurikulum niku. Tidak ada kesadaran itu sama sekali. Padahal Allah itu memilih posisi sebagai Ar-Rahman untuk Allamal Quran, untuk Allamahul Bayan. Itu posisinya Ar-Rahman. Jadi keberangkatan pendidikan itu keberangkatan cinta. Keberangkatan penciptaan manusia itu keberangkatan cinta, keberangkatan Ar-Rahman. Wes iki gak usah tak dawakno iku mek ngincipi tok ya. Nanti baru ketahuan setelah itu carane Allah iku nggawe fakultas CJ ya, nggawe kurikulum. Mari ngomong aku iki Rahman lho Rek, dudu Al-Alim ndek kene Rek. Al-Alim kok urusan CJ, urusan liyane. Al-Malik urusan liyane. Iki aku ndek kene iki Ar-Rahman. Aku nggawe pendidikan, nggawe pengajaran, kan gitu ya. Aku nggawe menungso itu juga sebagai Ar-Rahman ya. Nek miturut surat itu. Terus nanti was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ternyata pengajaran pertama adalah tadabbur alam semesta. Terus apa ya Fat? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi ternyata pelajaran pertama itu matematika. Jadi ndelok apa sih Pak? Matahari dan bulan dengan perhitungan. Jadi matematika itu sudah selalu kita katakan itu pelajaran yang paling inti. Bihusban, perhitungan. Ya matematika apa meneh? Matematika. Jadi nek kon gak iso ngitung, iso angel wis. Engko kon dadi mutawifin loh, mboten apal kula ngono. Apen-apen padahal jane korupsi. Gitu. Makanya matematika sangat penting, bihusban ya. Terus jangan lupa setelah kita memahami seluruh alam semesta, Allah menginformasikan bahwa semua benda atau makhluk Allah yang berupa jagat raya alam semesta ini yasjudan. Dan Allah menyebutnya puitis, cukup dikasih dua contoh, wan najmu wasyajaru, bintang-bintang dan pepohonan. Maha penyair luar biasa. Bintang-bintang dan pepohonan bersujud, kan gitu. Saiki nek wong modern wis takono wis. Mas, lah nek wit sujud iki lak melengkung ngene. Iya tak Mas?
Ya terus nek bintang sujud itu ya apa iku? Ya apa iku? Itu karena Anda itu hafalnya itu materialisme. Kan hafalnya itu yang kasat mata. Semua kamu ukur sebagai materi. Sampai surga pun kamu ukur dengan cara berpikir materi. Sampai Allah pun kamu materikan. Sembayang pun dimaterikan. Pokoknya sembayang jam sama ini ndek kene iku oleh ganjaran sak ini. Matematikanya itu dipakai untuk golek badi. Badi. Mari kita sholat duha bersama. Karena kalau kita sholat duha maka badi ini sak ini badi. Dadi engko nduk swarga ngerakoti ya bendino. Wah. Oh, mbuado kan ndek ndi. Sama mangan apa? Oh, badiku akeh aku ben. Wah, aku tawaf iku. Padha karo sembayang ping 1000. Oh, saiki tak krakoti badiku. Oke, pokoknya intinya gini kalau mohon sebelum saya ngomong yang terakhir ya. Intinya sebelum kita tanya jawab. Jadi setelah Allah memberi landasan kenapa saya menciptakan manusia, itu aku sebagai yang maha pecinta, yang maha penyayang, kan itu. Maka aku menciptakan manusia, maka kemudian aku mengajari manusia, dan itu juga dalam rangka cintaku dan rangka kasih sayangku. Lah ngono rek. Mari ngono tak bukakno titik rek, ki lho deloken matahari dan bulan. Hitungan, itu pelajaran nih, mata pelajaran nih hitungan. Itu ada perhitungannya. Kadang-kadang aku ingin menjadi matahari. Dan aku ingin melakukan revolusi sehari aja. Ngono aku tahu mikir ngene. Wong-wong lho. Kepada sesama manusia lah sering memperlakukan seperti kepada matahari. Kon esuk-esuk eling srengenge kon. Pokoke kon berkepentingan terhadap padang wis ngono tok to. Wis mar ngono gak eling nek ana srengenge. Ku srengenge saiki mbok nloro ati nemen. Diajuk arek-arek. Kan sing eling aku dianggap faktor otomatis. Ya ta? Wis mesti ono kan ta? Wis gak perlu diapa-apakno, wis mesti ono. Jadi faktor otomatis. Dan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kebudayaan dan konstelasi, banyak sekali sikap-sikap yang memperlakukan kita sebagai faktor otomatis. Bahkan dalam bersuami istri. Pokoknya bojo ngekei duit sakmene sak wulan wis otomatis gak perlu matur nuwun sing wedok. Lah ngono. Wis otomatis wis pokoke wis nek srengenge mesti terbit. Jadi wis gak perlu bersyukur kan gitu. Jadi aku ingin menjadi matahari dan aku akan minta sekali aja tidak terbit. Jajal aku subuh-subuh gak metu. Wong-wong lho, iki jam 6 kok cek peteng ya. Jam 7 cek peteng. Wah, akhirnya ribut. Dan ternyata resikonya kalau matahari tak terbit berarti ada perubahan husban, perubahan hitungan dan putaran. Berarti kiamat yang gitu. Jadi kalau niku ilingo ruwo bahwa srengenge iki iso nggak kiamat gampang, leren diluk. Srengenge berontak didik. Gusti mboten purun kula, arek-arek gak usah eling aku. Kalau tak meneng lawan sakniki mboten kula. Gak tak pokoke pisan iki tok ampun sampai sore kula mboten terbit. Wes kiamat kon. Mesti ribut ya karo-karuan sak Indonesia ya. Ribut gak ono srengenge. Wah, akhirnya dadi viral. Terus Om telat Om. Srengenge ini kamu tuh sing metu malah malaikat Israfil telolet. Lah iya. Jadi jangan take for granted nek bahasa Inggrisnya. Ojo nganggep kabeh ku otomatis. Allah pasti memberimu rahmat, tapi jangan dijadikan dia faktor otomatis. Begitu banyak sayangnya Allah. Maka tawaran kita dengan Cak Fuad tadi adalah wis ngene rek wis. Saiki sadari dan konsepen bahwa sing kok alami kabeh iku rahmat ngono wis. Wis jalan wis nek gak percaya. Iku rahmat kabeh wis. Wis. Iku di rumah tangga iku ana wong sing
ono sing lanang ku ngetese gak jelas, bojone ayu ya ono ya. Iku rahmate dhewe. Jadi rahmat itu bermacam-macam, ono sing dikai enak, ono sing dikai gak tape enak, tapi itu semua rahmat. Nek ndelok arek-arek wedok sing kawin karo wong barat iku, ndek Londo, ndek Finlandia, ndek Swiss, aku ketemu kabeh. Iku areke elek-elek arek wedok. Ya Allah. Ki wong dodol gudeg ndek pasar. Bojone ganteng gede mlebu Islam pisan. Ku ya rahmat. Jadi rahmat Allah luar biasa. Nanti kalau Anda berumah tangga, Anda akan menemukan berbagai macam hal. Dan saran saya, wis iku konsepnya sebagai rahmat Allah. Kenapa rahmat? Karena gurung mari kok. Engko jek ono kemungkinan berikutnya. Wis to engko akhirnya rahmat mesti. Mulanya daripada engko ngenteni kesadaran rahmat, saiki rahmat iki. Ngono. Kayak zaman Cak Sot, Marquesot dandani mobil kitirane dirijine kenek. Apa iki copot apa iki lho? Kuku copot, kewetian corona itu terus di enak ya, koyok sate kerang, ini gue Marquez. Artinya dia langsung itu rahmat Allah, udah, wis enak wis urip ngene. Suatu hari Mbak Via sebelum jadi istri saya dulu ke Menturo, dan aku nek mulai nang Menturo kan mesti ndoleki Cak Sot, Cak Marquesot. Di Farid Marid celuk Cak Sot jak rene goncengen nggih. Terus Marquesot digonceng Farid teko dalam keadaan kayak gini niki ono bola benang nyantol gini iki. Jadi iki model apa iki ono cangkem ono bola iki. Lah bingung Mbak Via bingung kabeh aku bingung. Lho apa cak sampean niku cangkeme? Aku iki pas kate njabut untu kok celuk. Ya apa coba? Ya dulu terus dek minggir nang tembok krek lu ya apa itu orang yang luar biasa bisa menikmati rahmat Allah. Njabut untuk dewe loh mas ditaleni Jack ngene iki ya Allah. Ya Allah Marquesot. Coba. Nah, menurut saya teman-teman sekalian, yuk tahun ini kita nikmati rahmat Allah. Wis kabeh ku rahmat Allah. Nanti teorinya pelan-pelan. Dalam 12 bulan itu kita akan pelan-pelan karena kita akan lebih spiritual. Terakhir gini. Dengan pedoman semua tadi termasuk rahmat Allah tadi ya. Dengan termasuk semua tadi yang teori-teori dan terminologi tadi. Ini pertanyaannya. Saya sering ke masyarakat itu menyampaikan yang seperti disampaikan Cak Nun. Jadi nyuri ilmu nggih. Ini bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang. Ini begini. Apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek jan kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah kan urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarang mau piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus dicolke yo nanti nilai yang diminta oleh Allah. Orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mungkin mereka jawabnya seperti ini, gimana Cak Nun? Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan, maulidan dan sebagainya bagus, saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun sakno? Rasulullah misalnya Rasulullah selawatan nang dhewe ya ora penak.
Sholatullah salamullah ya ora penak. Oh ya ora penak masuk Kanjeng Nabi kok maulid Nabi. Ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang ya ora penak kowe iki ya pekok ya. Jan ya ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Ojo njur kene si aku arep pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya. Amo daro kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak dilarang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh ah, nek Rasulullah mlakune ngene iki Rasulullah. Dadi kene mlaku ngene kabeh. Mutiar kowe. Asing digelak piye? Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah ngongkon sholat, ojo sholat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing, karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah ngepit, wah Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek lha piye ini wong Arab orang ngerti berkuku, doro, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono iki ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikai akal di tarok tu apa? Ayo hafal. Tarok tuka aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono, mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe. Aisyah stres Nabi no, kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet. Kanjeng Nabi gue pesawat apa? Lion kok Tiger? Buruk. Buruk. Apa buruk? Masa buruk? Rumah samu kewan ngono. Aku ya pekok meneh. Lebih gitu ya. Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene bebas so. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Enak kok. Sampai batas mana Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Karena budaya sendok rento. Saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah nek mangan lha ngingkur moe. Nek mie godhog. Iya. Akhirnya iki mie sing enak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kaya ayam mocar kowe. Piye iki? Ini soal utek ini lah Jan. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nganggo tangan telu ngene iki. Iya, jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi kudu kok tutuse,
njur engko berhasil dadi apa sakarepmu asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu Pak Kanjeng Nabi pengajian? Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nek ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin jenengan kata duwe iki to. Nabi Musa bareng Allah gayamu karo Khidir ngono jenengan ora tau to ngerti. Tak gawe pamer. Ah iki haram, ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Alat kemaluan tidak haram. Dia baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng, nutuk saran luwe apik gimana nutuk ndasmu. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Nggak bisa hidup karena semua nggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua. Piye carane? Dengan berkata baik, berbuat baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lho ning Jawa kuwi krama inggil. Ning Arab padha wae bapake adine maling ngomongi padha. Kaifahan? Padha ning kene. Piye kabare? Ketemu Tejo Wulan, lan piye kabare lan? Wani kowe ngomong ngono kuwi. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Loh. Sultan lagi mang ngono. Wani kowe. Wani sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, latu sayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek ning Jawa wani apa kowe ngono? Wani apa? Orang NU bilang hadratus syekh gitu kan? Hasyim Asy'ari. Nah Muhammadiyah katanya latu sayyiduni, Rasulullah tidak usah pakai sayyidina. Ya wis ora apa-apa ora sayyidina. Muhammad ngono wae. Aku manut karo dalan. Jan dalan iki biyen ya jane ya sak dalan ngerti dalan kok kowe. Ento apa? Pendiri Muhammadiyah yang saya muliakan ning kok undang dalan-dalan. Lah ya kurang sopan menurut Arab tidak. Ndak apa-apa. Sallu ala Muhammad ora apa-apa. Jajil bapakmu jenenge sapa, Mas? Umpamane sapa? Kabare dipiye piye? Ento ngomong ngono. Di Arab enggak masalah, di Barat enggak masalah. Di sini di tukang dasmu gue. Apa sudah jelas? Kalau pada prinsipnya saya itu sangat mantap kan. Cuman begitu menghadapi pertanyaan orang jadi bingung. Ya rasa dijawab. Ini nanti saya copy paste saja kan. Ya ora sah. Terakhir Cak Nun. Kayak ora gelem selawung kok. Satu Cak Nun. Apa? Menanggapi pertanyaan seperti ini. Seandainya kalian itu mau melakukan amalan yang sudah dilakukan Rasulullah, rak cukup waktu mau dadak tambah-tambah gitu kan. Ya ora apa-apa. Ora cukup ora apa-apa ning aku ikhlas nang Gusti Allah arep ngopo. Aku ikhlas yang penting. Cukupi maksudnya sing piye? Aku ngopo iso nyukup kabeh hasbunallah Allah yang mencukupi aku. Kok aku kok nyukupi Gusti Allah karepe piye? Gusti Allah capo apa kuwi? Wong kene iki bendina hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wis sak gede-gedene amal kula mboten cekap. Ngono to? Lah kok malah Gusti Allah kon kene kon nyukupi Gusti Allah. Ayo kurang ayo sembayang ayo. Wah, Gusti Allah udil. Ngadep kiblat nggawa garisan malaikat diukur. Kowe sing santai sing penting. Nek ya